sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali melimpahkan kepada kita taufik untuk menuntut ilmu. Kita akan kembali membaca di kitab Ushul Sunnah dari Ibnu Jamanin rahimahullah taala yang hadir dari mata Malaysia yang wafat pada tahun 399 Hijriah. Kita sampai pada hadis yang kelima ya sekarang. Qala rahimahullah, Yahya qala wa haddatsani Hafs ibnu Umar ibni Thabit ibni Qais an Khalid ibni Ma'dan an Abdurrahman ibni Amrin as-Sulami anil Irbad ibni Sariyah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dolalatun, setiap bid'ah adalah sesat. Ini potongan hadis yang panjang ya, masyhur dalam hadis Irbad ibni Sariyah yang dimasukkan oleh An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang ke-28. Jadi hanya dipotong bagian ini, yaitu kullu bid'atin dolalatun, karena ini yang menjadi topik pembahasan dalam bab ini ya, fil haddi ala luzumi sunnah wa tiba'il a'immah, anjuran untuk menetapi as-sunnah dan mengikuti a'immah, mengikuti para imam ahlus sunnah wal jamaah. Jadi konsekuensi dari mengikuti as-sunnah dan mengikuti para imam ahlus sunnah wal jamaah adalah apa? Meninggalkan segala bid'ah. Dan orang yang mau membaca sejarah perjalanan umat Islam sejak zaman Nabi sampai sekarang pasti akan melihat bahwa sebab kejayaan, sebab kemegahan umat Islam, sebab kemenangan umat Islam, dan sebab umat-umat lain tunduk kepada umat Islam itu karena apa? Mereka berpegang teguh dengan as-sunnah. Mereka masih istiqomah, komitmen mengikuti akidah yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, tidaklah hina umat Islam dalam sepanjang sejarahnya pernah mengalami kehinaan, pernah ditundukkan oleh lawan-lawan, pernah dihinakan, pernah dikuasai oleh umat yang lainnya. Itu tidak terjadi kecuali karena apa? Banyaknya kebid'ahan, tersebarnya kesesatan, adanya firqah-firqah dhalah, golongan-golongan sesat yang mereka memecah belah umat sehingga umat tidak bersatu. Dan itu yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tanaza'u, jangan kalian berpecah belah, fatafshalu, sehingga kalian gagal, wa tadhhaba rihukum, dan hilang kewibawaan kalian di hadapan umat-umat yang lain. Dan itu sangat tepat, sangat benar. Maka persatuan umat Islam di atas as-sunnah itu perkara yang paling dikhawatirkan dan paling ditakuti oleh musuh-musuh umat Islam, baik dari ahli kitab maupun ahli wathan, ahli kitab maupun penyembah berhala ya, semuanya penyembah berhala. Mereka semuanya ketakutan ketika umat Islam mulai kelihatan bersatu ya, ketika umat Islam ada rintisan untuk menuju kepada pemurnian, menuju kepada as-sunnah. Dan itulah yang dilakukan oleh dai-dai yang ingin memurnikan ajaran Islam ini dari segala kotoran, dari segala kebid'ahan. Maka dai-dai yang seperti itu paling dibenci dan paling dimusuhi oleh setan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Dan itulah sejarah. Dan orang yang besar adalah orang yang pandai dalam mengambil sejarah, mengambil pelajaran dari sejarahnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
Kemudian hadis yang ke-6, Yahya qala wa haddatsana Al-Hasan ibnu Dinar Anil Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hal asa rajulun, ketahuilah apakah hampir tiba atau hampir-hampir ada seseorang yukadzibuni, mendustakanku, bahwa muttaqiun ala hasyayahu, dan dia bersandar di atas ranjangnya atau firash, ya, di atas kasurnya. Yablughu al hadis, sampai kepadanya hadis, anni, dariku, fayaqulu, dan dia berkata, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kitabullahi, cukup Al-Quran saja. Wahai manusia, cukup pakai Al-Quran. Wada'una min hadisi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan tinggalkan kami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasul sudah pernah menyampaikan hadis ini di saat umat Islam semuanya mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan akan ada nanti, ya, Nabi mengkhawatirkan apakah hampir tiba saatnya orang yang mendustakanku, dia duduk di atas kasurnya yang empuk, kemudian didatangkan hadis mengatakan, wahai hamba Allah, cukup apa? Al-Quran. Wahai manusia, cukup pakai kitabullah, tinggalkan kami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anti hadis, itu yang disebut dengan ingkarus sunnah, mengingkari as-sunnah. Dan ini nyata, di kemudian hari muncullah orang-orang yang kemudian tidak mau mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sampai ke tingkat totalitas, nggak mau pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ingkarus sunnah. Di Indonesia dulu ada ajaran Isa Bugis, ya, Isa dari Bugis, bukan Nabi Isa tapi. Jadi mengingkari as-sunnah. Kemudian dari turunannya muncul sampai sekarang, saya nggak berani menyebutkan namanya, khawatir ada apa-apa. Tapi jadikan pelajaran saja bahwa siapapun yang berani menolak hadis Nabi tanpa dasar, tanpa ilmu yang jelas, ketahuilah itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak mau mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka terbagi dua, ada yang secara total nggak mau hadis, ada juga yang menolak sebagian hadis, mau menerima sebagian hadis dengan seleksi apa? Hawa nafsu. Jadi yang sesuai nafsu mereka terima, yang tidak sesuai nafsu mereka tolak. Berbeda halnya dengan ahlul hadis, ahlul athar, ahlus sunnah wal jamaah dari zaman para sahabat, para tabi'in dan seterusnya sampai sekarang. Mereka orang-orang yang ihtimam, yang perhatian terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka melakukan proses seleksi terhadap hadis Nabi, tapi dengan standar yang jelas, dengan dawabit yang baku, yang pasti, yaitu dengan diteliti apa? Sanadnya, diperhatikan mana hadis yang sekiranya diriwayatkan oleh orang-orang yang pemalsu hadis, atau orang yang tertuduh pernah berdusta, atau orang-orang yang memang lemah hafalannya, atau orang dan sebagainya. Itu banyak sekali variasi macam-macam tingkatan para perawi hadis. Maka itulah yang menjadi standar untuk menilai sebuah hadis apakah benar bisa diyakini dari Nabi atau tidak. Nah, itu standar ahli hadis, itu ada, dan itu ilmu yang masih dipelajari oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya, ya. Jadi dari generasi ke generasi Allah jaga sunnah Nabi SAW dengan keberadaan para ulama ahlul hadis. Seandainya tidak ada mereka, maka niscaya umat Islam gak bisa membedakan mana hadis yang betul dari Nabi dan mana hadis palsu, mana hadis lemah, mana hadis yang syadz dan lain sebagainya. Berbagai macam hadis dibuat oleh manusia, diklaim ini dari Nabi padahal bukan. Itu kalau nggak ada peneliti, nggak ada yang tahu. Umat manusia, umat Islam khususnya akan banyak yang tertipu. Maka keberadaan ahlul hadis itulah yang kemudian menjaga keotentikan hadis Nabi SAW
dipisahkan mana ya hadis yang betul-betul hadis dan mana hadis yang hanya dipalsukan ya, hanya diaku-aku sebagai hadis padahal bukan hadis. Atau orang keliru dalam menyandarkan hanya perkataan sahabat dikiranya marfu, hadis Nabi padahal mauquf atau bahkan maqtu dan lain sebagainya. Itu semuanya melalui proses penelitian Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu penelitian belum berakhir, terus penelitian berlangsung. Karena kitab-kitab hadis yang klasik kadang-kadang baru ditemukan, berada di perpustakaan yang sudah lama terpendam dan sebagainya. Mereka mendapati sanad baru, mereka mendapatkan ilmu tentang ilal dan sebagainya yang baru. Masih terus ada penelitian dan belum akan berhenti sampai mungkin kiamat nanti. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga masih ihtimam, masih perhatian menjaga sanad. Walaupun hadis-hadis sudah tertuang dalam kitab-kitab hadis, tapi kitab-kitab tersebut pun diriwayatkan kepada muridnya dan muridnya itu masih bersambung. Ya, sampai sekarang banyak orang yang masih punya sanad Al-Bukhari, masih punya sanad Muslim dan lain sebagainya. Itulah sanad yang merupakan bagian dari agama kita. Kalau tidak ada sanad, maka laqala man qala maqala. Ini saya akan berkata, siapa yang berkata apa yang dia mau katakan, terserah. Enggak ada yang bisa membedakan mana hak mana batil. Maka sanad itulah pembedanya. Kemudian yang ketujuh, wa haddatsani Ishaq ibnu Ibrahim an Aslam ibni Abil Aziz an Yunus ibni Abil A'la an Abdullah ibni Wahab qala akhbarani Al-Laits an Yazid ibni Abi Habib an Umar ibni Al-Ashaj anna Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Ini perkataan Umar, jadi ini hadis mauquf ya, bukan hadis marfu, bukan perkataan Nabi. Dia hadis juga tapi disebut hadis mauquf, hadis perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis berdasarkan sumber hadisnya maka terbagi menjadi 3. Hadis ditinjau dari sumber hadis tersebut maka dibagi menjadi 3. Ada hadis marfu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sumbernya dari Nabi atau berkaitan dengan sifat Nabi. Itu namanya hadis marfu. Kemudian yang kedua adalah hadis mauquf. Adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat radhiyallahu anhum. Sebagian sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga adalah hadis maqtu'. Maqtu' itu artinya hadis yang disandarkan kepada tabi'in dan yang setelahnya sampai kiamat. Jadi kalau saya bilang berkata Syekh Utsaimin misalnya, Al-Utsaimin, itu hadis maqtu' ya, perkataan Syekh Utsaimin. Jadi perkataan saya juga hadis ya, semua perkataan itu hadis ya. Hadis itu artinya perkataan. Jadi masuk kategori hadis maqtu'. Maka ketika sesuatu yang maqtu' atau mauquf dianggap sebagai marfu', maka itu menjadi dhaif, menjadi lemah, tidak sah sebagai hadis yang marfu'. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sayati qaumun, akan datang suatu kaum, ya'khudunakum bimutasyabihil Qur'ani, akan membawa kalian kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Jadi kepada yang mutasyabih dari Al-Qur'an. Dan itu kebiasaan ahlul zaigh, ahlul fitnah. Wa amal ladina fi qulubihim zaigh, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan, ada penyakit, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka justru lebih menyukai ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar, yang multi tafsir. Kenapa? Ibtigha al-fitnah, karena ingin mencari kerusakan, sengaja.
ayat-ayat yang bisa disimpangkan maknanya menurut hawa nafsunya, itulah yang dipegang, itulah yang menjadi senjata mereka. Mereka tidak mau mengambil yang muhkam, ayat-ayat yang maknanya jelas. Itulah orang-orang yang sakit hatinya, hatinya ada nifak, hatinya ada kemunafikan, hatinya ada kebencian kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ciri-ciri orang yang hatinya rusak diantaranya apa? Suka menggunakan ayat-ayat mutasyabih, sedangkan yang muhkam ditinggalkan. Lebih suka yang mutasyabih, yang samar-samar. Dan Allah mendatangkan ayat mutasyabih itu untuk ujian. Mereka gagal dalam menghadapi ujian itu. Jadi akan datang orang yang membawa kalian kepada apa? Yang mutasyabih, berargumen dengan yang mutasyabih. Maka apa kata Umar? Fakhuduhum bis sunan. Maka bawa mereka kepada sunan, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara fungsi as-sunnah atau al-hadis adalah menafsirkan Al-Quran atau merinci Al-Quran. Jadi ayat Quran yang mujmal dirinci, ditafsil. Ayat Quran yang mungkin masih belum jelas ditafsir oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ayat yang berupa perintah secara global dijelaskan dengan perbuatan praktek oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itulah diantara fungsi dari as-sunnah. Jadi kalau mereka mendatangkan yang mutasyabih, datangkan as-sunnah. Maka as-sunnah akan memperjelas apa yang dimaksud oleh ayat-ayat yang mutasyabih tersebut. Itulah senjata ahlu sunnah wal jamaah. Makanya ahlu sunnah wal jamaah dalam bidang ilmu mereka adalah orang-orang yang selalu di atas kemenangan. Karena kalau mereka kalah berarti mereka akan sesat. Mereka tetap berada di atas kebenaran. Maka orang yang benar adalah orang yang ilmunya paling benar, orang yang ilmunya paling tepat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang paling mirip dengan Rasul kalau bukan ahli hadis, kalau bukan ahli sunnah, ya, yang paling faham sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang tidak mengenal hadis Nabi dijamin pasti akan jauh dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Begitu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena sungguhnya ashabus sunan, yaitu orang-orang yang ahli dalam sunnah-sunnah Rasul, ahli dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, paling paham terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menjadi orang yang paling mengetahui kitabullah, ya, paling mengetahui kitabullah. Kemudian hadis yang dalil yang ke-8 dari Ibnu Wahab qala wa akhbarani rajulun min ahlil Madinah an Ibni Ajlan an Sadaqah Ibni Abdullah anna Umar bin Al-Khattab kana yaqulu, beliau berkata. Jadi ini hadis dari hadis perkataan Umar lagi, ya, hadis mauquf. Inna ashabar ra'yi, sesungguhnya para pengikut ra'yu, yaitu pendapat atau akal, pikiran. Jadi orang yang lebih mengandalkan akal daripada hadis, itu ahlur ra'yi namanya. Ashabur ra'yi atau ahlur ra'yi ada usunan. Mereka adalah musuh-musuh sunnah. Mereka adalah musuh-musuh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayathum an yahfaduha. Mereka lemah untuk menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bahayanya orang yang tidak mau menghafal hadis-hadis Nabi. Akhirnya apa? Kalau dia diangkat menjadi mufti, dia ditanya tentang agama, padahal dia tidak menguasai hadis Nabi,
akhirnya berpendapat pakai apa? Pakai akal. Nah, itulah yang terjadi kesesatan di mana-mana. Banyaknya kesesatan karena apa? Orang tidak paham hadis, tapi berani berbicara tentang agama. Padahal di dalam hadis ada, cuma dia nggak belajar hadis, dia nggak memahami hadis, dan dia sudah terlanjur ditanya. Kalau nggak jawab, malu. Ini nanti dijelaskan oleh Umar. Jadi tafallatat minhum an ya'uha. Jadi lepas dari mereka untuk menghafalnya. Jadi mereka menghafal tapi lupa, menghafal lupa. Jadi malas akhirnya. Itu orang yang cerdas tapi tidak pandai menghafal. Jadi kecerdasan itu tidak setiap orang cerdas pasti pandai menghafal ya. Jadi itu kemampuan yang berbeda. Ada orang yang kuat hafalannya tapi kurang cerdas, sulit memahami sesuatu, logikanya nggak jalan. Ada yang logikanya encer tapi nggak bisa ngafal. Ada yang dua-duanya bisa. Dia cerdas dan hafalannya juga kuat. Nah, ini yang luar biasa ini. Ini ulama-ulama ahlu sunnah rata-rata yang ini. Kalau ulama-ulama ahli bid'ah rata-rata yang tidak bisa menghafal hadis. Ya. Kemudian yang bisa menghafal hadis tapi tidak faham, itu bukan jadi ulama tapi jadi perawi paling. Bisa meriwayatkan walaupun nggak paham. Nggak ngerti fikih tapi ngerti hadis. Itu sebagian ada yang seperti itu. Nah, yang parah, yang paling buruk ini orang awam. Hafal nggak punya, cerdas juga nggak ada, ya udah. Tapi selamat seandainya mengakui hal itu, mengakui kelemahan itu sehingga apa? Bersandar kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah. Itu jauh lebih aman dibanding orang yang merasa cerdas tapi nggak punya hafalan. Ini sangat berbahaya. Ya, agama ini rusak. Di antara penyebab yang terbesarnya adalah orang-orang yang berani berfatwa tanpa ilmu. Karena apa? Karena mereka tidak mengetahui hadis Nabi SAW. Hadis itu banyak sekali, tapi malas, nggak mau belajar hadis, nggak mau berguru kepada ahli hadis, nggak mau menghafal dan seterusnya. Tapi cerdas, jadi semuanya dijawab pakai logika. Nah, itulah sebab kehancuran Islam, kehancuran umat Islam juga. Kemudian wastahyu hina su'ilu. Jadi mereka malu ketika ditanya untuk mengatakan la na'lamu, kami nggak tahu. Malu ngomong begitu. Maka harus apa? Harus menjawab. Fa'aradu as-sunan bira'ihim. Akhirnya melawan sunnah-sunnah dengan pikiran mereka, dengan pendapat mereka, dengan akal mereka. Ini ciri-ciri orang-orang yang mengikuti akal, lebih mendahulukan akal daripada nakal, daripada dalil nakli. Dan itu ciri-ciri ahli bid'ah ya. Ciri-ciri ahli bid'ah seperti itu, seperti ahli kalam dan banyak ya, ahli tasawuf. Semua firqah sesat itu rata-rata tidak menguasai hadis. Yang menguasai hadis Nabi itu hanya ahlu sunnah wal jamaah. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya siapa itu firqah an-najiyah, golongan yang selamat, dari 73 golongan satu yang selamat kata Rasul. Siapa itu golongan yang selamat? Kata beliau, kalau bukan ahlu hadis saya nggak tahu siapa mereka. Jadi menurut Imam Ahmad ya memang ahlu hadis. Ahlu hadis itulah yang selamat, nggak mungkin selain ahlu hadis. Kalau orang nggak ngerti hadis Nabi pasti tersesat. Orang nggak ngerti hadis Nabi itu kemungkinan besar akan apa? Menyimpang. Maka kalau antum bukan ahli hadis, jadilah orang yang membela ahli hadis. Jadilah orang yang mencintai ahli hadis. Jadilah orang yang berguru kepada ahli hadis terus, maka Anda akan menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Menjadi ahlu sunnah wal jamaah tidak harus menjadi pakar sunnah wal jamaah, enggak. Ahli di sini enggak bermakna pakar. Ini bukan bahasa Indonesia. Ya. Ahli di sini maksudnya anggota gitu, keluarga, orang yang khusus dengannya. Itu makna ahli dalam bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia ahli kan pakar gitu kan, ahli mesin, pakar mesin. Tapi ini enggak. Asal antum mau komitmen mengikuti pakar hadis ya, maka antum termasuk ahli hadis, termasuk ahli sunnah, termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Maka hati-hati saja
dari golongan-golongan sempalan yang mereka bisa saja membanggakan jumlah mereka yang banyak, ya. Mereka mengaku ulama mereka banyak segala macam, tapi jauh dari ilmu hadis. Mereka mencela para ulama pakar hadis, dan itu juga ciri ahli bid'ah, ciri orang sesat, ya. Dan dari dulu juga ulama sudah menyebutkan di antara ciri ahli bid'ah, orang sesat itu membenci ahlul hadis. Mereka membenci para ulama ahlul hadis. Kemudian Ibnu Wahab berkata rahimahullah, wa akhbarani Khalid ibnu Humaid an Yahya ibni Usaid anna Ali ibn Abi Talibin arsala Abdullah ibn Abbasin ila aqwamin kharaju faqala lahu. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ila qaumin ila aqwamin kepada kaum-kaum kharaju yang keluar dari ketaatan kepada Ali. Ini orang-orang Khawarij, ya. Jadi kalau antum ditanya siapa sih yang memusuhi Ali, Khawarij diantaranya. Kalau yang membela Ali, Syiah. Jadi Khawarij dulu nggak mau taat kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali mengutus Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas yang diutus? Karena Ibnu Abbas adalah ulama saat itu. Beliau adalah orang yang paling faham tentang Al-Quran, ya, habrul ummah, disebut sebagai ulamanya umat ini. Faqala lahu, maka Ali berpesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, in khasamuka, kalau mereka mendebatmu bil Quran, dengan Al-Quran, fakhasimhum bis sunnati, maka debat mereka dengan as-sunnah. Dan Masya Allah, ya, Ibnu Abbas berhasil menegakkan hujjah kepada mereka yang jumlah mereka ada 5.000 kalau tidak salah, saya lupa angka persisnya, ya. Setengah dari mereka akhirnya rujuk gara-gara apa? Disampaikan hujah oleh Ibnu Abbas yang luar biasa. Dan pernyataan Ibnu Abbas itu masyhur, ya, diriwayatkan dalam hadis. Dan sebagian ulama seperti Syekh Ali bin Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah taala, beliau mensyarah, ya, dialog antara Ibnu Abbas dengan Khawarij itu. Dan di sana terdapat pelajaran yang sangat berharga bagaimana kecerdasan Ibnu Abbas, ya, menghadapi ahli bid'ah, orang-orang sesat. Ternyata ya kesesatan itu karena memang kurang ilmu. Ibnu Abbas lebih berilmu, maka lebih bisa istiqomah di atas kebenaran. Maka begitu cara meniti kebenaran. Kalau antum ingin meniti siratal mustaqim, ikutilah orang yang paling berilmu, ya. Orang yang paling berilmu apa? Ilmu tentang sunnah. Siapa yang paling paham tentang sunnah? Ahli hadis. Ya, kembalilah kepada ahli hadis. Menimba ilmulah kepada ahli hadis yang masih ada di zaman kita sekarang, ya. Kalau nggak ketemu zaman sekarang, menimba ilmu dari kitab-kitabnya ulama dulu, nggak masalah. Yang penting ahli hadis. Insya Allah kita akan berusaha mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan itu. Kemudian yang ke-10, wa haddatsani Wahab an ibni Waddah an Sumadihi an ibni Mahdi an Sufyan ibni Uyainah an Mujalid an Sya'bi an Masruq qala Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, la ya'ti alaikum amun, tidaklah datang kepada kalian satu tahun pun, illa kecuali alladzi ba'dahu syarrun minhu, yang setelahnya lebih buruk daripada tahun itu. Jadi kalau sekarang tahun 2023 kalau Masehi, ya, karena kita nggak masyhur dengan Hijri, ya, harusnya Hijri, ya, 1444. Maka tahun 1445 yang kita belum ketemu dan belum tentu ketemu, bisa kita pastikan lebih buruk daripada tahun ini.
Begitu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak datang suatu tahun kecuali dia pasti lebih buruk daripada yang sebelumnya. Yang setelahnya pasti lebih buruk daripada tahun itu. Kemudian la a'ni aman akhsaba min amin wala amtara min amin. Bukan maksudku bahwa suatu tahun itu lebih subur daripada tahun yang lain atau lebih banyak hujan daripada tahun yang lain. Ini bukan masalah baik buruk soal rizki, bukan. Tapi ini masalah apa? Agama. Bukan masalah dunia tapi masalah din. Jadi kerusakan itu adalah agama, bukan masalah dunianya. Semakin akhir zaman, semakin akhir memang teknologi semakin canggih, tapi iman semakin keropos. Walakin akan tetapi dhahabu ulamaikum, hilangnya ulama-ulama kalian, itu yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud. Makin kesini, makin mendekati kiamat, ulama makin menipis. Jumlah umat Islam makin banyak pasti. Di zaman Nabi dulu umat Islam nggak sampai 200 juta kayak di Indonesia sekarang. Sangat sedikit waktu itu, tapi berkualitas. Jumlah ulama mereka mungkin ya, ini cuma perkiraan, taruhlah 50% dari kaum muslimin mungkin ulama, mungkin ya, saya cuma mungkin. Tapi banyak yang jelas. Maka makin kesini makin menipis. Persentase yang kita lihat bukan cuma jumlah. Jadi dengan jumlah 200 juta muslim di Indonesia, ulama nggak ada satupun. Ini pernyataan orang yang menurut saya paling alim saat ini di antara orang alim di Indonesia ya. Ustadz Abdul Hakim Abdad pernah menyatakan begitu ketika di Jogja. Kami belajar dulu, beliau bilang di Indonesia ini nggak ada ulama. Beliau bilang begitu. Memang nggak ada. Kalau ulama itu standarnya seperti ulama level yang sebelumnya atau ulama level sekarang, zaman sekarang yang di Timur Tengah sana. Indonesia belum selevel dengan mereka, jauh ya. Makanya betul kita ini banyak jumlahnya tapi buih di lautan, seperti buih di lautan. Nggak punya ilmu, bodoh kita rata-rata. Kita nggak ngerti hadis, kita nggak ngerti tafsir Quran. Bahkan yang inti-inti dari Quran dan hadis saja banyak yang nggak tahu. Akidah nggak ngerti, tauhid apalagi. Kemudian fikih, ya fikih yang nyata, yang dohir itu banyak yang nggak ngerti, apalagi yang masalah batin. Jadi masih banyak sekali kebodohan menimpa kita semuanya, dan itulah yang membuat kita terpuruk ya, membuat umat Islam gampang dipecah belah, beda dikit musuhan. Itu karena saking bodohnya. Coba kalau orang itu berilmu, nggak segampang itu kemudian diadu domba, dipecah belah oleh orang-orang kafir. Kemudian jadi hilang ulama kalian, wa khiyarakum dan orang-orang, wa khiyarikum dan orang-orang yang terbaik di antara kalian. Tsumma yuhditsu qaumun, akhirnya kemudian suatu kaum membuat hal baru dengan apa? Yakisunal umura bi ra'yihim. Mereka mengukur perkara dengan kepala mereka, dengan akal mereka. Jadi menimbang sesuatu hanya dengan akal, menghukumi sesuatu hanya dengan akal, karena nggak tahu lagi dalil, nggak ngerti hadis Nabi SAW kecuali sedikit sekelumit. Boro-boro pakai hadis kutubu tis'ah itu, Sahih Bukhari saja kadang nggak tahu gitu, nggak tahu isinya apa saja, bagaimana kandungannya apa saja, banyak yang tidak tahu di antara orang yang disebut ulama gitu, apalagi orang yang bukan ulama ya. Kita bicara yang diulamakan di Indonesia ini, banyak yang nggak ngerti Sahih Bukhari itu isinya apa saja, banyak yang nggak ngerti. Jadi sangat jauh dari apa yang disebut sebagai ulama. Maka apa? Akhirnya fayuhdamu al-islamu, Islam pun dihancurkan, wa yuslamu dan dibengkokkan. Islam akhirnya hancur ya. Kaum muslimin otomatis ikut hancur. Kemudian dari Ibnu Mahdi qala wa hadatsana Sufyan ibnu Tsauri an Hammad ibni Zaid an Ibrahim an Ibni Mas'udin qala ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah memegang sunnah ini paling banyak memang termasuk riwayat yang paling banyak adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Beliau sahabat yang sangat kokoh memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patut untuk menjadi panutan bagi kita semuanya. Ittabi'u, ikutilah kalian, wala tabtadi'u, jangan membuat bid'ah, jangan mengikuti bid'ah. Faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupi dengan apa? Dengan as-sunnah. Dan as-sunnah ketika diitlaqkan itu bermakna apa? Tuntunan Nabi dan para sahabat. Ingat, as-sunnah itu mencakup tuntunan Nabi dan para sahabat. Karena Nabi bilang apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dua-duanya disebut sunnah oleh Nabi. Maka ketika ulama bilang as-sunnah mencakup dua-duanya. Tapi kalau dipisahkan dengan kata ahlu sunnah wal jamaah, maka ahlu sunnah artinya sunnah Nabi, kemudian jamaah itu sahabat radhiyallahu anhum. Tapi kalau as-sunnah sendirian mencakup sahabat. Jadi kalian sudah dicukupi dengan as-sunnah. Kemudian yang ke-12, Ibnu Mahdi berkata, haddatsani wa haddatsani Zam'ah ibnu Shalih an Utsman ibni Hadir al-Azdi qala qultu li Ibni Abbasin, aku berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ausini, beri aku wasiat. Maka beliau berkata, alaika bil istiqomati, kamu wajib istiqomah. Ittabi' wa la tabtadi', ikuti, jangan membuat hal baru, jangan membuat bid'ah. Jadi sangat jelas bagaimana para sahabat sepakat haramnya bid'ah. Hari ini orang yang dikira ulama atau ngaku sebagai ulama meremehkan bid'ah dan justru memerangi as-sunnah. Dan ini nyata, banyak itu ya. Kalau kita contohkan tidak cukup, kajian 1 jam itu sangat tidak cukup, terlalu banyak ya. Mereka berani mengunggulkan bid'ah daripada as-sunnah. Jadi berkebalikan dengan pesan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Ibnu Mahdi qala wa haddatsana Abdul Mu'min Ibnu Ubaidillah qala haddatsani Mahdi Ibnu Abi Al-Mahdi an Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, la ya'ti 'alan nasi 'amun, tidak datang kepada manusia 1 tahun illa ahdatsu fihi bid'atan, kecuali akan dibuat di tahun itu bid'ah. Berarti setiap tahun muncul bid'ah. Sekarang udah berapa tahun? 1444 ya. Berapa jumlah bid'ah kalau 1 tahun 1 bid'ah? Ya sejumlah tahun itu. Tapi ini bukan patokan ya, bukan batasan. Kemungkinannya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Setahun itu enggak cuma 1 bid'ah dibuat ya. Banyak sekali. Kreativitas kaum muslimin itu tidak diragukan dalam masalah bid'ah ya. Sebagaimana kreativitas dalam masalah teknologi, tapi kayaknya lebih kreatif dalam masalah bid'ah ya. Teknologi enggak berkembang. Yang mengembangkan teknologi justru orang kafir. Orang Islam sibuk mengembangkan bid'ah ya, daripada mengembangkan teknologi ya. Naudzubillah min dzalik. Wa amatu fihi sunnah, dan mereka mematikan di tahun itu sunnah. Hatta yahyal bid'ah, sehingga hiduplah bid'ah wa tamutus sunan, dan matilah sunnah. Inilah keprihatinan seorang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau seorang sahabat junior ya saat itu, sehingga mengalami atau menemui masanya tabi'in di mana mulai muncul bid'ah di zaman itu. Maka keprihatinan beliau terasa. Bisa kita rasakan bagaimana wasiat-wasiat beliau kepada kita semuanya, kepada murid-muridnya saat itu ya. Ikrimah ini diantara murid beliau menyampaikan seperti itulah pernyataan beliau. Itu saking khawatirnya sunnah Nabi SAW akan terhapuskan oleh bid'ah. Maka kaum muslimin yang enggak mengkhawatirkan bid'ah, inilah orang-orang yang sudah terkena racun dari bid'ah, yang sudah lebih menikmati bid'ah daripada sunnah. Jadi bagi mereka bid'ah menjadi manis dan sunnah menjadi pahit. Tapi bagi ahlu sunnah sejati, tidak ada yang lebih indah daripada sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nikmat untuk meniti sunnah dan istiqomah di atasnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.